Saat ini kami dalam segmen khusus Energy Corner telah tersambung secara eksklusif bersama dengan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bapak Abdurrahman, dan juga Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Mas Abra El Talatov. Abra, Anda setuju dengan alasan dari pemerintah dengan rencana menaikkan harga BBM Pertalite dan juga LPG 3 kg ini? Iya. Kalau kita melihat momentumnya, mungkin ini kita bicara sangat tidak tepat dilakukan hari ini, karena kan kita tahu pemerintah juga sudah melakukan penyesuaian harga kepada BBM yang non subsidi ya, Pertamax yang dan di atasnya juga, termasuk juga LPG non subsidi. Artinya tekanan terhadap daya beli masyarakat pun belum mereda, dan apalagi sekarang masih memasuki bulan Ramadan dan juga menjelang bulan puasa, ini kan demand juga tinggi, sehingga sebetulnya ya, kita juga prihatin bahwa wacana ini mulai bergeliat lagi justru masih di bulan puasa gitu. Harusnya kalaupun pemerintah mungkin akan mengeksekusi kebijakan ini pun setelah Ramadan, mestinya wacana ini tidak digaungkan di bulan ini gitu. Karena masyarakat pun ekspektasinya terhadap kenaikan atau inflasi dari komoditas ataupun barang-barang lain pun masih ada. Jadi bukan hanya energi, masyarakat juga menanggung terjadinya tren kenaikan harga di barang kebutuhan pokok pangan dan juga barang dan produk-produk yang lain. Dan kalau kita bicara misalnya apakah kebijakan penyesuaian harga Pertalite dan juga LPG 3 kg ini tidak ada jalan keluar di saat ini, saya pikir masih ada ruang bagi pemerintah. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa akar masalahnya bukan pada harga jual yang jauh di bawah harga keekonomian, tetapi karena tadi ketidak tepat sasaran. Jadi sebetulnya menurut hemat saya fokus utama pemerintah adalah segera bisa mempercepat transformasi subsidi energi. Jadi bukan dengan menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi dan juga LPG bersubsidi, tetapi tadi karena 40% masyarakat teratas itu justru yang menikmati LPG bersubsidi paling besar sampai 58%. Nah, saya setuju kalau nanti misalnya setelah kebijakan subsidi ini dilakukan secara tertutup atau langsung, ini pasti akan berpotensi menghemat APBN secara besar, bahkan dari perhitungan TNP2K pun hampir 50% dari pagu APBN itu bisa dihemat dengan merubah skema pemberian subsidi secara langsung. Nah, tetapi kan dalam proses tadi, transisi tadi, pemerintah perlu betul-betul matang. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang tertinggal yang tidak mendapatkan subsidi, sehingga nanti Ya, masih di segmen khusus Energy Corner, kami lanjutkan kembali dialog kami di pagi hari ini bersama Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bapak Abdurrahman, dan juga Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Mas Abra El Talatov. Kalau kita melihat, saya mau ke Mas Abra terlebih dahulu. Ya, jadi ketika pemerintah menetapkan Pertalite sebagai BBM JBKP khusus penugasan, artinya akan mendapatkan kompensasi. Sebetulnya itu kan juga konsekuensi karena pemerintah akhirnya menaikkan BBM non subsidi yaitu Pertamax 92, walaupun harganya masih di bawah harga keekonomian. Tetapi paling tidak pemerintah cukup confident bahwa dengan menaikkan harga BBM Pertamax itu diyakini bahwa konsumen tidak akan mengalami shifting terlalu besar. Nah, tetapi kan realitasnya disparitas yang cukup tinggi antara Pertalite dengan Pertamax 92 ini kan masih terjadi. Nah, akhirnya karena subsidi BBM Pertalite ini skemanya pun non-targeted ataupun terbuka, ya ini juga menjadi implikasi bahwa kemungkinan besar memang volume konsumsi Pertalite ini akan melebihi dari pagu di tahun ini dan bahkan tahun-tahun mendatang. Nah, maka dari itu saya pikir dalam jangka pendek mungkin ini tepat untuk menetapkan Pertalite sebagai BBM penugasan, tetapi tetap harus diiringi dengan kebijakan yang tepat sasaran, yaitu subsidi secara langsung. Sama halnya juga saya pikir ini dengan produk yang lain, yaitu LPG 3 kg, kemudian juga termasuk juga tarif listrik kan juga sudah dilakukan secara tepat sasaran. Nah, saya pikir ke depan subsidi energi memang mau tidak mau harus mengarah kepada subsidi yang tepat sasaran. Tetapi pertanyaan adalah sejauh mana pemerintah dan juga antar kementerian lembaga ini bisa mempercepat sinkronisasi data baik di level pusat maupun di daerah. Yang menjadi tantangan selama ini kan ketika pemerintah ingin menerapkan kebijakan subsidi langsung adalah persoalan terjadinya inclusion error baik
masyarakat yang harusnya mendapat subsidi mereka tidak mendapat, dan masyarakat yang menengah atas yang seharusnya tidak berhak mereka justru menikmati. Nah, ini saya pikir masih menjadi tantangan utama dalam menerapkan skema subsidi tertutup. Nah, itu saya pikir menjadi kebijakan yang paling fundamental dibandingkan dengan menambah kuota, misalnya volume pertalite atau kuota solar, dan juga bahkan menaikkan harga produknya. Saya pikir itu tidak menjadi jawaban fundamental terhadap masalah utama di subsidi energi, begitu Mas. Oke, nah kalau kita melihat ya Mas Sabra, dengan tentunya dampak dari kenaikan beberapa komoditas utama mungkin bahan pangan dan juga rencana dari pemerintah menaikkan LPG serta Pertalite ini, Anda melihat untuk proyeksi inflasi ke depan dan juga bagaimana daya beli masyarakat utamanya seperti apa? Ya, ini memang menjadi dilematis bagi pemerintah. Satu sisi pemerintah ingin tetap fokus melakukan pemulihan ekonomi karena di tengah selama masa pandemi kemarin kan pemerintah telah mengerahkan sumber daya APBN secara totalitas ya untuk memberikan stimulus melalui anggaran PEN, dan itu kan tujuan utamanya adalah supaya ekonomi kita bisa pulih, dan tren pemulihan itu pun sudah terlihat. Kemudian dari sisi konsumsi rumah tangga pun sejak kuartal kedua tahun lalu sudah mulai positif setelah 4 kuartal sebelumnya dibayangi dengan kontraksi dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, tentu ketika pemerintah kembali mewacanakan melakukan penyesuaian harga, khususnya komoditas atau produk bersubsidi, ini kan tentu akan punya resiko ya untuk menahan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang dimana kita tahu bahwa 55% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, artinya kan ketika ekonomi kita terancam tertahan karena adanya kenaikan harga, ini kan juga akan berimbas lagi kepada APBN, yaitu dari sisi penerimaan perpajakan. Ya, ini juga kan pemerintah perlu mengkalkulasi secara komprehensif juga berapa potensi penghematan dari penghematan anggaran subsidi dari kenaikan harga, tapi juga perlu dilihat implikasinya terhadap resiko terjadinya kehilangan penerimaan perpajakan karena tertahannya pertumbuhan ekonomi baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun dari sisi produsen. Nah, saya pikir itu juga perlu dikalkulasi secara utuh juga. Jangan sampai penghematan yang mungkin terlihat besar ya, tetapi implikasi di balik itu juga tidak terhitung secara komprehensif. Belum lagi kita juga tidak boleh menutup mata ya. Kita berkaca pada pengalaman di beberapa negara yang tengah mengalami lonjakan inflasi, misalnya di Sri Lanka, di Pakistan. Itu kan inflasi yang tinggi, ya walaupun mungkin situasinya sangat jauh berbeda dibanding Indonesia, tapi kan tingkat inflasi yang tinggi ini jauh di atas target pemerintah. Ini kan juga bisa memantik juga terjadinya gejolak sosial dan bahkan juga kekisruhan politik, dan ini kan pada akhirnya juga akan mengganggu iklim investasi dan target-target pemerintah yang lain. Kemudian juga tingkat inflasi yang di atas target juga ini akan mempengaruhi psikologis pasar dalam hal ini misalnya ketika pemerintah menerbitkan obligasi negara. Nah, apakah nanti di penerbitan obligasi negara apakah juga akan terdampak dari kenaikan inflasi di Indonesia? Saya pikir itu juga perlu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah ketika ingin mengeksekusi kebijakan ini. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bapak Abdur Rahman, dan juga ada Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Mas Abra El Talatov. Sehat selalu untuk